Teman-teman semua, Rasulullah SAW, pernahkah beliau kecewa atau dikecewakan? Kalau dikecewakan pasti, tapi apakah beliau kecewa? Mari kita bahas. Apakah pada saat beliau kecewa, kemudian mengungkapkan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang bohong, atau seperti story-story anak kekinian, aku ndak marah kok, aku cuma pengen diem. Ada lagi teman-teman hari ini tuh yang mengungkapkan kata-kata, meluapkan kekecewaannya dengan cara melampiaskan pada hal-hal yang bermaksiat. Tentu saja Rasulullah jauh dari itu semua. Di dalam bahasa Sirah Nabawi, kecewa itu dibahasakan al-khaybah atau al-ihbat, yakni harapan yang tidak tercapai, kegagalan setelah berharap. Intinya adalah tidak sesuai ekspektasi kalau anak hari ini. Ada sekian banyak kisah-kisah, cerita-cerita di mana Rasulullah SAW mengalami hal itu. Misalkan pada saat perjalanan beliau Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, yang jelas-jelas kaum muhajirin itu sudah kangen banget pulang kampung. Kan aslinya penduduk Mekah, kemudian mendapatkan perintah hijrah ke Madinah. Dan ingat, perintah hijrah ini adalah perintah yang sama sekali para sahabat itu tidak menyiapkannya. Kenapa? Ya karena insidennya itu nggak nyaman banget. Ada yang malam-malam berangkat, ada yang berangkat disiksa dulu. Pada intinya meninggalkan harta-harta, aset-aset yang di Mekah, kemudian berangkat ke Madinah dengan apa adanya. Nah, setelah lama para sahabat muhajirin ini di Mekah tiba-tiba mendengarkan kabar bahwa tahun itu bisa masuk ke Makkah, pulang kampung lah istilahnya, setelah kurang lebih 6 atau 7 tahun atau bahkan lebih dari itu. Sampean bisa rasakan kalau 7 tahun tidak mudik, dan dulu mudiknya itu setengah terusir, kan kepo banget, pengen tahu banget kondisi kampung halamannya seperti apa. Nah, Rasulullah kala itu menghabarkan melalui wahyu bahwa tahun itu bisa para sahabat masuk ke Mekah. Lalu kemudian benar, ada riwayat mengatakan sekitar 400 sahabat, ada yang bahkan meriwayatkan lebih dari itu, sekitar 1000, berangkat dari Madinah ke Makkah. Tentu tidak naik kereta cepat ya, karena belum ada, bahkan bis saja enggak, tapi menggunakan kendaraan yang apa adanya. Dan bagi teman-teman yang sudah pernah umroh, kalau kita posisi dari Madinah mau ke Mekah, ihramnya di mana? Di Bir Ali. Bir Ali itu tempat yang lebih dekat ke Madinah, berarti baru keluar Madinah dikit sudah langsung menggunakan kain ihram, niat ihram, menggunakan pakaian yang seperti putih-putih seperti itulah, seperti kain kafan lah, kurang lebih begitu, seadanya. Nah, berangkatlah para sahabat-sahabat ini dari Madinah ke Mekah dengan menjaga keharaman-keharaman orang yang lagi ihram. Kalau orang-orang sekarang udah dibilangin jangan menggunakan wewangian, pakai tisu basah, jangan motong kuku, gigit kuku, kelupaan dan sebagainya. Padahal perjalanannya orang hari ini cuma 4 jam, atau kalau kereta cepat 2 jam. Nah, ini Rasulullah berhari-hari, capek luar biasa, tapi karena saking rindunya akan kampung halaman yakni di Mekah, tetap semangat. Nah, begitu Mekah kurang saknyuk, kurang dikit banget, ternyata terjadi geger-geger, tepatnya di Hudaybiyah. Maka terjadilah namanya perjanjian apa, Mas Kamira? Perjanjian Linggarjati, aneh-aneh. Perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Artinya
Rasulullah bersama para sahabat tidak bisa masuk ke Mekah, padahal sudah sangat rindu, udah mendam rindu sekian tahun, nggak bisa masuk. Terusir lagi, disuruh pulang lagi ke Madinah. Bukan hanya disuruh pulang ke Madinah, ada perjanjian yang jelas-jelas merugikan kaum muslimin. Akhirnya jelas saja lah para sahabat kecewa. Andaikan sampean mas kameramen pas itu kok ikut, kira-kira meneng apa gremeng? Gremeng lah mesti. Malah mah itu ketok ing sebelah. Nah, para sahabat kemudian meluapkan kekecewaan atau rasa yang ada di dalam hati itu dengan bertanya baik-baik kepada Rasulullah. Ya Rasul, kok kita tidak jadi bisa masuk ke Mekah? Maka Rasulullah mengatakan sebuah ungkapan yang luar biasa. Beliau mengatakan, Ana Abdullah wa anna Allah la yudhiyyul abd. Atau kama qala. Aku ini hamba Allah dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya. Sampeyan bayangkan, andaikan sampeyan kala itu ikut, wis kangene ra karuan masuk ke kampung halaman kok nggak jadi masuk. Kira-kira kan kita gerutu di belakang, wah Nabi yuk, mosok Nabi ngapusi, kira-kira seperti itu. Tapi para sahabat nggak demikian. Rasulullah sendiri meredam kekecewaan para sahabat dengan mengatakan hal tadi itu. Kita ini hamba Allah dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya. Habis itu kemudian karena sudah kadung menggunakan kain ihram dan tidak jadi tawaf berikut sa'i dan sebagainya, maka otomatis tahallul yang didahului dengan menyembelih atau bayar dam. Sahabat tidak ada yang mau, wong kecewa kok, nggak ada yang mau. Ketika para sahabat tidak ada yang mau, ternyata Rasulullah SAW, nah ini yang penting. Rasulullah itu, saya pikir beliau itu senang banget dengan asik sendiri. Asik sendiri itu bagaimana? Maksudnya beliau pandai menghibur diri. Ya wis, nek kalian semuanya ndak mau menyembelih dam, ya sudah, saya sendiri aja yang nyembelih. Kemudian Rasulullah bersama istrinya, kala itu yang menemani adalah Ummu Salamah. Beliau dibikin asik, dibikin happy aja, nyembelih sendiri, tahallul sendiri, artinya bersama istrinya gitulah ya. Sahabat terus kemudian yo melu, aku melu. Nah, inilah kekecewaan yang dibikin happy. Kenapa? Karena beliau yakin lah Gusti ora kleru lah. Allah tidak mungkin salah dalam mentakar sesuatu. Semuanya telah tertakar, tidak mungkin tertukar. Saya ulangi, semuanya telah tertakar, tidak mungkin tertukar. Sehingga betul apa yang menjadi keasikan Rasulullah bersama Allah Subhanahu wa taala. Saya ini hamba Allah, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya. Terbukti setelah tahun mendatang yang terjadi, Rasulullah bukan hanya umrah ke Makkah, tapi terjadi Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Bukan 400 orang, bukan 1000 orang, tapi 10.000 manusia, kaum muslimin wal muslimat, menaklukkan kota Mekah. Artinya penundaan itu pasti ada hal yang istimewa yang akan Allah hadiahkan. Sama nih sesekali ngono Mas, nek SD bojo terus tak bilang, "Dek tenang, gampang. Bulan ngarep, bulan depan kita akan dapat rezeki besar." Begitu pas duk bulan ngarep kok ternyata ora ono, nggak ada, istrinya bilang, "Dendi Mas, jare ono rezeki besar." Jenengan tinggal bilang, "Aku adalah hamba Allah." Dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya. Kurang lebih begitu. Artinya kita bikin asik bersama Allah. Kan zaman paham, segala sesuatu akan baik-baik saja bila ada komunikasi. Dan komunikasi yang paling komunikasi adalah komunikasi asik antara seorang hamba dengan Rabb-nya, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada sesuatu yang tertukar karena semuanya telah tertakar.